Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rosita Ningrum, NPM 219010109030. Di sini saya akan menjelaskan analisa kasus audit pada PT Waskita Karya Persero Tbk. Observasi. PT Waskita Karya Persero Tbk berdiri sejak 1 Januari 1961. Perusahaan yang membidangi usaha jasa konstruksi, industri, realty, dan perdagangan kepemilikan saham oleh pemerintah Republik Indonesia sebesar 67,33% dan masyarakat sebesar 32,77%. Saham perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2012 dengan kode saham WSKT. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan BUMN yang memiliki market cap terbesar di antara perusahaan BUMN lainnya. Manipulasi laporan keuangan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai istilah digunakan untuk fraud ini, seperti manipulasi laporan keuangan, overstate, penggelembungan, markup, kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik atau KAP. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai dengan 2008. Ketika mereka akan melakukan IPO pada 2008, kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Selanjutnya ada kriteria. Yang pertama ada kantor akuntan Helianto, merupakan auditor pembukuan keuangan PT Waskita Karya pada tahun 2003 sampai dengan 2005. Yang kedua, kantor akuntan Ishak, Saleh, Sewondo, dan rekan yang melakukan audit laporan keuangan pada tahun 2006 dan 2007. Selanjutnya ada root case. Kementerian Negara BUMN sudah menonaktifkan 2 direksi dan 1 mantan direksi Waskita terkait dengan kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan 2004 sampai dengan 2007. Implikasi terhadap bisnis. 1. Menjatuhkan citra BUMN yang selama ini kita anggap bahwa BUMN sudah menetapkan manajemen yang cukup baik sebagai kontrol. 2. Mengurangi kepercayaan investor yang akan membeli saham PT Waskita Karya dan membuat investor berpikir untuk mempertahankan saham yang ditanam pada PT Waskita tersebut. 3. Menambah panjang deretan perusahaan Indonesia yang melakukan fraud dan hal tersebut menurunkan citra Indonesia dan manajemen perusahaan. 4. Pandangan negatif orang terhadap adanya kerjasama antara auditor dan perusahaan yang diaudit. Padahal tidak semua auditor melakukan hal tersebut dan banyak auditor yang mempertahankan integritas dan ketentuan-ketentuan lainnya. Selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama yaitu membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika profesi, dan kepatuhan pada seluruh aturan baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi. 2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, dalam merekrut karyawan harus memilih yang berintegritas dan memiliki moral yang baik, dan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan. 4. Melakukan review atau evaluasi sistem pengendalian internal perusahaan. Yang kelima, atau yang terakhir, corporate governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud corporate. Dan PIC
Temuan audit atau batas waktu. Yang pertama ada Direktur PT Waskita Karya dan yang kedua ada Kementerian Negara BUMN. Sekian penjelasan saya mengenai analisa kasus audit PT Waskita Karya Persero Tbk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.